Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bagi mereka yang menyenangi wisata petualangan, dapat melakukan pendakian dan perkemahan ke Gunung Gede. Gunung Gede yang menjadi tempat favorit di kawasan Cibodas ini berada di atas ketinggian 2.958 meter, DP1 dari permukaan laut, sedangkan puncak Pangrango 3.019 meter, DP1. Sementara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu dari 33 taman nasional yang ada di Indonesia. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Dari kawasan Cibodas beralih ke objek wisata kawasan Kota Bunga yang letaknya hanya beberapa kilometer saja dari Taman Cibodas. Kota Bunga adalah suatu kawasan villa estate yang dibangun di lahan seluas sekitar 125 hektar. Hingga saat ini jumlah villa yang dibangun telah mencapai sekitar 2.500 rumah. Di kawasan Kota Bunga ini terdapat villa dan perumahan. Dari objek wisata Kota Bunga yang masih berdekatan, yakni objek wisata Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara terdapat di Desa Kaung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi atau sekitar 29 km dari kota Cianjur. Taman Bunga Nusantara ini memiliki areal seluas 35 hektar. Di lokasi ini terdapat berbagai jenis bunga Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Selain itu juga terdapat 10 taman unik, yaitu Taman Mawar, Air, Palem, dan taman model negara Prancis, Jepang, maupun Amerika. Dari objek wisata Taman Bunga Nusantara kita beralih ke objek wisata Tirta Calincing. Objek wisata ini berjarak 20 km dari Cianjur menuju arah Bandung. Masih dari kawasan Waduk Cirata juga terdapat objek wisata Tirta Jangari. Objek wisata Tirta Jangari berjarak 27 km dari Cianjur, sama seperti objek wisata Tirta Calincing yang dimanfaatkan oleh petani ikan. Potensi objek wisata lain yang ada di Kabupaten Cianjur adalah objek wisata Ziarah Cikundul yang terletak di Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon atau sekitar 22 km dari Cianjur. Di lokasi ini terdapat makam Bupati Cianjur yang pertama, yakni Raden Arya Wiratanu Cikundul yang terletak di atas bukit. Objek wisata Cikundul ini banyak dikunjungi para peziarah dari berbagai kota di Indonesia. Pada malam Jumat Kliwon atau pada bulan Mulud, di sekitar lokasi ini terdapat pusat jajanan dan cenderamata. Dari kawasan Ziarah Cikundul kita beralih ke wilayah pusat kota Cianjur atau terkenal dengan sebutan wilayah tengah Kabupaten Cianjur. Di wilayah ini terdapat banyak objek wisata bersejarah. Objek wisata bersejarah seperti Pendopo Cianjur. Pendopo Cianjur merupakan bangunan kuno, yakni dibangun sekitar tahun 1780. Setelah bangunan pendopo hancur karena gempa pada tahun 1979, Pendopo Kabupaten Cianjur terletak di Jalan Siti Jenab. Pendopo ini merupakan pusat pemerintahan yang ditempati oleh Bupati sebagai kepala daerah. Pendopo ini memiliki arsitektur bergaya Eropa dan lokal yang menunjukkan kentalnya aroma bangunan Belanda dengan ciri khas yang luas, tiang bangunan tinggi, jendela dan pintu dengan ukuran yang besar. Kabupaten Cianjur yang cukup tua ini, generasi pemerintahannya masih menyimpan banyak peninggalan yang dimuseumkan. Seperti peninggalan-peninggalan pemerintahan, juga alat pemasyarakatan pada masa itu seperti garuk, lalandak, dan bulan. Perkakas rumah tangga seperti dulang, jublek, gilingan tahu, tempat nyuci dan asahan, timbangan seeng, piring, gelas, dan lainnya. Bahkan Al-Quran tulis tangan dibuat sudah hampir 200 tahun yang ada di museum itu. Peninggalan lainnya seperti goong, renteng, gigi ikan hiu, dan buah pohon sparantu, jenis batuan Gunung Padang yang konon batu itu yang merupakan situs tertua di dunia. Aneka budaya Cianjur yang cukup beragam ini minimalnya setahun sekali ditampilkan dalam perayaan Hari Jadi Cianjur, seperti ngarak posong, seni rengkong, barongsai,
Bahkan ada yang dilakukan di pantai pada saat syukuran bumi ini, lebih dikenal dengan sebutan Nyalawena. Nyalawena adalah bentuk ritual bagi para petani agar panen ikannya menguntungkan. Hanya beberapa meter dari pusat Museum Kebudayaan Cianjur terdapat Masjid Agung Cianjur. Pesona indah bangunan bersejarah Masjid Agung Cianjur, salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota ini. Terdapat bangunan yang cukup unik dan menarik, yaitu Masjid Agung Cianjur. Sesuai dengan namanya, masjid ini berdiri megah di tengah kota, tak jauh dari alun-alun, pendopo, dan kantor pos Cianjur. Lanskap bangunan seperti ini menjadi ciri khas bangunan masa lalu, yaitu bangunan rumah ibadah, satu kompleks dengan ruang pertemuan. Usianya kini telah lebih dari 200 tahun dari awal pertama kali dibangun pada tahun 1810. Meski kini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, nafas sejarahnya masih kental terasa. Bangunan berorientasi timur barat dengan pintu utama berada di bagian timur. Terdapat 3 pintu utama untuk masuk para jamaah, yaitu Babus Salam Selatan, Babus Sakinah Utara, Babul Muharram Timur. Setelah mengalami 7 kali renovasi dan perluasan, kini Masjid Agung Cianjur mampu menampung sekitar 4.000 jamaah dengan total luas area sekitar 2.500 meter persegi. Di sekitar masjid dilengkapi area taman juga perpustakaan, di mana orang berkunjung dapat memanfaatkan waktu untuk membaca. Masih di wilayah pertengahan Kabupaten Cianjur, terdapat taman-taman. Untuk dinikmati keberadaannya selama berada di Cianjur seperti Taman Perawatasari, Taman Joglo, Taman Eksterminal Ramayana, Taman RTH Cianjur. Bila bercerita soal wisata, rekreasi sudah tentu sangat erat kaitannya dengan wisata kuliner. Nah, di sini juga banyak aneka kuliner dan jajanan khas Cianjur yang sudah tersedia seperti tauco Cianjur. Tauco Cianjur, awal makanan tauco di Cianjur diperkirakan pada tahun 1880. Ide ini didasarkan pada tingginya minat masyarakat terhadap makanan tauco, dan tauco sering digunakan masyarakat sebagai penyedap dalam masakan daging, ikan, sayuran, serta sambal. Selanjutnya, manisan Cianjur. Manisan salah satu oleh-oleh yang cukup digemari oleh masyarakat Cianjur yang singgah di kota Cianjur ini, terbuat dari buah-buahan mentah atau sayuran yang diawetkan dengan bahan pemanis gula pasir yang diberi pewarna untuk menguatkan selera makan. Masih soal makanan, di sekitar Cianjur ini masih banyak lagi terdapat jajanan makanan seperti ulek Cianjur, geco Cianjur, gado-gado Cianjur, lontong sinar, dan sebagainya. Selanjutnya, beras pandan wangi. Beras pandan wangi adalah beras khas Cianjur berasal dari padi bulu varietas lokal. Karena nasinya yang beraroma pandan, maka padi dan beras ini sejak tahun 1973 terkenal dengan sebutan pandan wangi. Keunggulan spesifik jenis padi varietas lokal Cianjur yang menghasilkan beras Cianjur asli pandan wangi. Karena rasanya sangat khas tersebut, maka harga dan yang paling terkenal dari daerah Kecamatan Warung Kondang, Cugenang, Cibeber, Cianjur, Cilaku, dan Kecamatan Campaka. Kabupaten Cianjur tidak hanya terkenal dengan berasnya saja, namun Cianjur juga terkenal dengan ayam pelungnya. Ayam pelung Cianjur merupakan ayam pelung peliharaan yang memiliki 3 spesies genetik. Ketiga sifat genetik yang dimiliki, yang pertama suara berkokok yang panjang mengalun, yang kedua pertumbuhannya yang begitu cepat, dan yang ketiga memiliki postur badan yang besar yang mencapai 5-6 kg dengan tinggi sekitar 56 cm.